Rexus ya, sebuah brand yang fokus dengan ngeluarin beberapa peripheral gaming mereka. Dan di sini saya bakal bahas satu lini mereka, yaitu gamepad, di mana sampai sekarang gamepad favorit saya dari Rexus adalah Rexus GX100. Halo Rek, kembali lagi dengan saya. Dan di video kali ini yang bakal saya bahas itu adalah pengalaman saya memakai si Rexus GX100 ini. Karena ini adalah salah satu gamepad favorit saya dari Rexus yang sampai sekarang ya. Ini tahun 2022 nggak kerasa mau berakhir ya. Dan saya jelasin satu-satu kenapa ini adalah gamepad favorit saya. Alasan saya juga kenapa ngambil Rexus GX100 ini yang umurnya kayaknya udah lebih lama ya. Kalau nggak salah rilis tahun 2020 kala itu. Dan di 2 tahun yang udah terlewati ini Rexus kayaknya juga banyak ngeluarin gamepad-gamepad yang keren dari mereka. Yang salah satunya GX200 sama Asteria yang baru-baru kemarin ini launching dan kayaknya rame banget di sosial media. Dan itu bikin saya agak bimbang milih ini, aku kayak bingung aku. Jadi kayak wah, ini gamepad bakalan bisa menggantikan GX100 gak nih? Apakah gamepad ini bakal lebih upgrade banget dari GX100 gak nih? Dan harga yang ditawarin kan juga pasti gak murah-murah ya. Dan buat orang-orang yang punya gamepad lama, terutama kayak saya ini ya yang megang GX100 ini, rasanya sayang aja gitu buat buang duit buat dapetin gamepad yang lebih baru tapi upgrade-nya nggak terlalu berasa. GX100 ini itu punya desain yang sebenarnya nggak jadul-jadul banget ya. Kalau kalian lihat ini mirip layoutnya gamepad yang pernah rilis kala itu ya, yang punya dimensi yang kecil kayak gini, enak buat dipegang. Lalu bentuk yang cukup ergonomis ini bikin tangan itu betah megangnya. Beda sama GX200 kemarin yang Rexus punya itu, yang menurut saya bobotnya cukup agak sedikit berat dan lebih lebih bulky rasanya. Di tangan tuh kayak capek megangnya. Tapi GX100 ini beda. GX100 ini punya dimensi yang cukup ideal buat tangan, dan berat yang cuma 190 gram ini bikin kita betah lama-lama pakai gamepad ini. Lalu di bagian tombol-tombolnya sendiri dia masih pakai layout Xbox. Ya nggak masih pakai sih, semua masih pakai kayaknya. Gamepad-gamepad baru pun pasti pakainya layout Xbox kebanyakan. Lalu bagian tombol-tombolnya sendiri ini juga sebenarnya nggak kalah ya sama gamepad-gamepad Rexus yang baru. Bahkan ini masih terbilang cukup mumpuni sampai dipakai di tahun 2022 ini. Dan ini masih menjadi favorit saya buat saya pakai main game sehari-hari, karena button-buttonnya sendiri yang cukup empuk, nggak terlalu berisik, dan trigger-trigger yang masih enak lah, kliki-klikinya juga enak, fitur-fiturnya juga nggak ketinggalan ya, ada turbo mode juga di sini, dan analog yang masih enak banget buat dipencet-pencet. Dan karena ini gamepad wireless, jadi saya seringnya emang pasti pakainya buat wireless ya. Dan kalau wireless tuh biasanya kita khawatir soal baterai. Biasanya baterai di gamepad itu berapa lama sih? Misalnya pakai palingnya kalau yang baru-baru kemarin tuh bisa 8 sampai 10 jam ya. Ya atau nggak tahu sih, kayak saya sedikit lupa ya. Tapi untuk case-nya GX100 ini baterainya bisa dipakai 12 jam nonstop. Itu enak banget. Bahkan untuk ukuran saya yang main gamenya itu cuma seminggu 2 sampai 3 kali ya. Dan itu cuma 2 jam 3 jam. Ini seminggu lebih saya nggak ngecas sama sekali. Dan untuk ukuran baterai kayak gitu ini cukup bagus banget. Bahkan sampai sekarang kayaknya. Lalu kita coba lihat lagi fitur-fitur yang ada di gamepad ini, apakah berbeda jauh sama gamepad Rexus yang baru? Enggak. Ini mirip sama gamepad barunya Rexus. Jadi yang pertama, dia bisa masuk ke D input sama X input yang bisa dipakai di game desktop, PC, laptop, atau game Android sekalipun. Jadi modenya tuh enak banget buat kalian pilih. Kalian tinggal colok dongle-nya aja dan dia akan masuk ke X input otomatis, itu dicolok dimanapun. Dan jika kalian ingin menjadikan gamepad ini ke direct input, kalian tekan tombol home 5 detik dan dia akan berubah lampu indikatornya ke nomor 1 dan 2. Jadi kalau connect
via X input, lampu nomor 2 aja yang akan menyala. Lalu fitur yang selalu ada di gamepad Rexus yaitu turbo mode. Ya, turbo mode ini sampai aku bosen jelasno ya. Jadi turbo mode ini merubah game tembak-tembakan, bedil-bedilan, FPS itu kalian nggak perlu ngetap-tap istilahnya. Jadi dengan kalian tahan tombolnya aja dia akan ngetap dengan sendirinya. Dan GX100 punya fitur itu sama kayak GX200 dan Rexus Asteria yang kemarin udah saya bahas. Dan tambahan kalian juga bisa pakai kabel buat pakai si Rexus GX100 ini. Ngelihat semua fitur tadi rasanya gamepad Rexus yang baru sama yang lama kayak GX100 ini nggak jauh beda ya. Ya mungkin secara update atau hardware atau bahan mungkin memang nggak kerasa lebih upgrade, tapi apa salahnya gitu kalau kita mau ambil gamepad lama buat dijadiin gamepad yang kita pakai di ya mungkin akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 sampai seterusnya ya. Oke, setelah semua yang tadi saya jelasin, gameplay yang dikasih sama Rexus GX100 ini kayak apa? Gamepad ini cukup imersif buat saya, dan ini udah cukup banget memenuhi kebutuhan gaming kalian kalau misalnya game kalian macam-macam ya. Mulai dari yang saya sering pakai itu adalah game desktop. Game desktop sendiri pun cukup enak banget buat dimainin pakai gamepad ini, karena mulai dari bagian triggernya yang udah pedal, ini enak banget buat game racing, dan beberapa tombol yang smooth banget kalau dipencet. Kalau misalnya kalian game fighting gitu, buttonnya tuh sangat-sangat smooth buat dipencet. Mainan combo opo karmu itu pokoknya jotos enak ini. Ini tombolnya bener-bener smooth, ditekan enak, di padnya juga asik, analognya juga tegas dia karakternya. Dan bagian L1 R1 ini yang fleksibel, dipencet dari samping kayak gini dan dari atas kayak gini tuh sama-sama enak. Terus mungkin ada yang nanya lagi nih, Bang, gimana misalnya kalau gamepad ini mau dipakai di Android? Sangat-sangat bisa buat game-game yang support gamepad, game Android itu bisa pakai gamepad ini. Dan buat yang nanya emulator udah tak coba kabeh. Mulai dari apa? EPSXE, oke. DuckStation, oke. HyperSX2, oke. Dolphin jalan, PPSSPP jalan. Semua emulator sudah tak tes dan ini support semuanya. Cuma sebagai catatan, kalau kalian connect ke Android ya atau iOS itu kalian pasti butuh dongle, jadi nggak bisa langsung colok donglenya ke colokan itu. Jadi converter yang buat nyolokin ke dongle ya istilahnya. Dari semua pembahasan saya soal GX100 ini, dan bisa kalian lihat kalau gamepad sekelas ini itu masih bisa bersaing di tahun 2022 ini ya, bahkan mungkin sampai ke depannya kalau Rexus belum ngeluarin gamepad yang punya signifikan upgrade dari seri-seri lama mereka, ini masih jadi salah satu yang recommended, dan ini masih menjadi daily driver saya buat main game entah itu Android atau PC, karena ini gamepad yang menurut saya cukup bagus. Mungkin ini sekelas sama brand Fantech ya. Fantech itu kalau nggak salah WGP 12. Jadi WGP 12 sama GX100, dan mungkin kalau kalian bertanya-tanya WGP 12 itu lebih bagus nggak daripada GX100, ya saya sebenarnya ada sih WGP 12, cuma emang udah saya kasih ke kerabat, jadi saya nggak bisa bandingin head to head, tapi saya pakai keduanya dan saya lebih milih GX100 karena beberapa hal yang udah saya jelasin dari awal tadi. Ini gamepad yang masih enak banget, bahkan secara dimensi ini adalah yang paling ideal buat tangan saya. Entah kalau mungkin kalian nggak cocok sama yang layout kayak gini, bisa ambil WGP 12. Gimana? Ini gamepad yang cukup keren ya. Dan kalau kalian mau beli untuk saat ini, harganya itu masih ada di kisaran 240 ribuan. Mengingat harganya yang murah dan apa yang kita dapat dari gamepad ini dengan kualitas yang nggak jauh beda dengan seri baru mereka, ini adalah pilihan terbaik. Dan kalian bisa ambil gamepad ini kalau misalnya kalian emang terbatas oleh budget, karena GX200 itu harganya masih lumayan tinggi, apalagi Asteria yang punya overall build quality yang lebih bagus dan lebih berat, dan GX100 ini adalah alternatif yang sangat cocok
buat kalian. Buat yang mau beli, kalian bisa langsung check out pakai link di bawah aja. Oke, sekian pembahasan saya soal Rexus GX100. Ojo lali di like gak di like. Ya ora apa-apa. Matur suwun. Kenapa harus beli baru kalau yang lama masih bagus?